Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas materi tentang resultan vektor dengan metode analitik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dua metode menentukan resultan vektor, yaitu dengan metode poligon dan metode jejer jenjang. Pada metode poligon, menentukan resultan vektor dengan cara menggambar dan mengukurnya secara langsung. Sedangkan pada metode jejer jenjang, kita harus membuat semua vektor menjadi satu titik tangkap dan menentukan besar sudutnya. Jadi selain melukis vektornya, kita juga harus menentukan atau mengukur besar sudutnya berkali-kali. Nah, bagaimana dengan metode analitik? Pertemuan kali ini kita akan menguraikan vektor dan menentukan resultan dan arah vektor dengan metode analitik. Sebenarnya, metode analitik adalah metode yang tidak asing. Contohnya pada saat seseorang mengukur tinggi pohon dengan menggunakan busur derajat seperti pada gambar berikut ini. Tentunya kalian telah mempelajari tentang jenis-jenis sudut. Ada yang disebut sebagai sudut lancip, kemudian ada sudut tumpul, kemudian ada sudut siku-siku, dan ada sudut pelurus. Pada saat mengukur tinggi pohon, sebenarnya kita menggunakan sudut siku-siku. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Jadi misalkan titik A menjadi titik pengamatan. Maka sisi yang di depan A itu adalah sisi Y. Kemudian sisi terpanjang adalah sisi R. Kemudian sisi di samping sudut adalah sisi X. Misalkan pada titik A kita beri nama sudut alfa, kita bisa membuat perbandingan sisi-sisi pada segitiga tersebut, yang kita kenal dengan sinus, kosinus, dan tangens. Dengan aturan, sinus alfa itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dan sisi miring, yaitu Y per R. Sedangkan cos alfa adalah sisi di samping sudut dibagi sisi miring, yakni X per R. Dan tan alfa adalah sisi di depan sudut bagi sisi samping sudut, yaitu Y per X. Nilai sinus, kosinus, dan tangens alfa dari sudut-sudut segitiga yang kurang dari 90 derajat itu yang kita kenal dengan sudut istimewa. Nah, nilai sinus kosinusnya itu kita bisa lihat pada tabel berikut. Selain sudut antara 0 sampai 90 derajat, sebenarnya masih banyak lagi sudut istimewa, tapi sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, untuk sudut yang lebih dari 90 derajat, agar lebih mudah, kalian bisa menggunakan kalkulator ilmiah. Kalkulator ilmiah kita bisa download di Play Store atau menggunakan kalkulator ilmiah bawaan dari HP. Sinus, cos, dan tan ini digunakan untuk menghitung komponen vektor dan arah dari resultan vektor. Bagaimana cara menentukan atau menguraikan vektor dengan metode analitik? Langkah yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, kita harus menguraikan masing-masing vektornya menurut komponennya. Kemudian kita jumlahkan komponen vektornya masing-masing arah X dan Y. Kemudian menggunakan persamaan Pythagoras dan menentukan arahnya dengan menggunakan tan theta. Nah, komponen vektor itu ada dua, kita menggunakan cos untuk menentukan komponen vektor pada sumbu X, yaitu sebesar X sama dengan R cos alfa. Sedangkan untuk komponen vektor pada sumbu Y, kita menggunakan sinus alfa, yaitu sisi depan sudut per sisi miring, yaitu Y. Kalau kita kali silang, diperoleh Y sama dengan R sinus alfa. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Misalkan ada sebuah gaya F yang membentuk sudut lancip terhadap sumbu X positif. Untuk komponen X-nya, kita buat garis putus-putus dari ujung vektor ke sumbu X. Kemudian Fx sebagai komponen vektor pada sumbu X-nya. Sedangkan untuk sumbu Y, kita buat garis putus-putus ke sumbu Y, sehingga diperoleh Fy sebagai komponen vektor pada sumbu Y.
Nilai komponen vektornya masing-masing adalah fx sama dengan f kali cos alfa dan fy sama dengan f kali sin alfa. Misalkan sudutnya alfanya adalah 30 derajat, maka kita bisa menggunakan persamaan tersebut untuk menghitung komponen vektornya fx dan fy. Untuk menentukan resultan vektor dengan metode analitik, caranya sama dengan menguraikan vektor. Jadi kita buat dulu sumbu x dan y, kemudian tentukan sudut dari masing-masing vektor terhadap sumbu x terdekat. Lalu, kita uraikan masing-masing vektornya ke sumbu x dan ke sumbu y. Nah, setelah kita uraikan, kita jumlahkan komponennya. Kita bisa menggunakan garis bantu, yaitu tabel, seperti pada gambar berikut ini. Nah, kita bisa perhatikan, untuk F1, maka komponen garis yang kuning ke arah sumbu X positif, maka F1X-nya ini adalah positif. Sedangkan F1Y ke atas berarti komponen sumbu Y-nya adalah positif juga. Untuk F2, untuk komponen Y-nya ke kiri, maka dia punya komponen vektor pada sumbu X negatif. Begitupun dengan F3. Sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya negatif. Setelah itu kita jumlahkan komponennya, kemudian resultannya menggunakan metode Pythagoras.